gozaimasu. O genki desu ka? Mata nihongo o benkyou shimashou. Kyou wa dai 44 ka o benkyou shimashou. Di bab 44 ini kita akan mempelajari menyatakan sesuatu yang dilakukan secara berlebihan. Tentunya yang berlebihan itu kurang baik ya Minasang ya. Lalu menunjukkan kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu objek, dan belajar untuk mengubah kata sifat atau kata benda menjadi suatu keadaan. Hai, kita langsung saja mulai ke pembelajaran yang pertama. Di pembelajaran pertama ini ada sugimas. Sugimas ini artinya terlalu gitu ya. Dan rumusnya menggunakan kata kerja bentuk maskei, tapi masnya dicoret, ditambah sugimas, lalu menggunakan kata sifat i-nya dicoret, ditambah sugimas, menggunakan kata sifat na-nya tidak diikutkan, ditambah sugimas. Nah, ini fungsinya untuk menunjukkan tingkat perbuatan atau keadaan yang dilakukan secara berlebihan. Kalau menurut pengetahuan kita juga, kalau sesuatu hal yang dilakukan secara berlebihan itu tidak baik ya. Nah, jadi di pola kalimat ini pun biasanya kalimat yang ditunjukkan adalah suatu keadaan yang tidak terlalu baik gitu, yang tidak terlalu diharapkan ya kalau di bukunya ya. Kita lihat contoh yang nomor 1. Kino ichinichi ju Kankoku no eiga o mite nakimashita. Naki sugite me ga okiku narun desu. Jadi kemarin saya menonton film Korea seharian ya, ichinichi ju wa seharian toyu imi desu. Kemarin saya seharian menonton film Korea. Karena saya terlalu banyak menangis, jadi mata saya besar atau bengkak ya. Naki sugite mega okiku narun desu. Karena terlalu banyak menangis, matanya menjadi besar. Contoh yang nomor 2. Nihon e itta toki, ii mono ga takusan arimasu kara ippai omiyage o kaimashita. Pas pada waktu di Jepang ya, karena banyak barang yang bagus, jadi saya banyak membeli oleh-oleh. Demo omiyage o kai sugimasu kara okane ga naku narimashita. Tapi karena saya terlalu banyak berbelanja, jadi saya kehabisan uang. Karena terlalu banyak belanja, omiyage o kai sugimasu kara, terlalu banyak membeli oleh-oleh ya, okane ga naku narimashita, uangnya jadi habis. Itu nggak baik juga ya. Contoh nomor 3. Kino no shiken wa goukaku ka douka shinpai desu. Amari benkyou shinai shi, shiken mo muzukashi sugimashita. Kemarin, shiken kemarin, lulus atau enggaknya saya khawatir. Karena saya tidak terlalu banyak belajar dan juga ujiannya terlalu sulit. Shiken mo muzukashi sugimashita. Terlalu sulit ya. Yang contoh yang terakhir, Saikin no kuruma wa sousa ga kantang sugite unten ga omoshiroku nai desu. Kata dia, mobil baru-baru ini atau keluaran baru, pengoperasiannya itu terlalu mudah. Kantang sugite ya, terlalu mudah. Jadi tidak menarik ketika mengemudi. Jadi mengemudinya tuh nggak ada tantangan. Kantang sugite unten ga omoshiroku nai desu. Hai minasang, sugimas ini pada dasarnya dia itu adalah kata kerja yang meskipun dia bunpo juga, tapi dia juga kata kerja. Dan sugimas ini adalah kata kerja kelompok 2. Sekali lagi, sugimas itu adalah kata kerja kelompok 2. Jadi perubahan dalam bentuk apapun, baik itu dalam bentuk naikei, takei, jisokei, atau apapun itu, atau tekei dan yang lainnya, itu menggunakan atau mengikuti perubahan kata di kelompok 2. Jangan salah masuk kelompok ya. Sugimas ini kelompok 2 meskipun belakangnya gi. Dia pengecualian. Hai minasang, kita lanjut saja ke pola kalimat yang berikutnya. Pola kalimat yang berikutnya ada yasui dan nikui. Tapi bukan yasui yang murah ya.
Yasui dan nikui ini rumusnya hanya bisa digunakan dengan kata kerja mas kei. Tapi masnya dihilangkan. Ya, masnya dihilangkan. Jadi kata kerja ditambah yasui atau kata kerja ditambah nikui. Jadi pilih salah satu ya. Ini menunjukkan kesulitan atau kemudahan dalam memperlakukan suatu objek. Ingat, ini menunjukkan kesulitan atau kemudahan. Jadi kalau yasui itu artinya mudah, nikui itu artinya susah atau sulit. Contohnya yang nomor 1. Dilihat di sini ada dua sepatu. Yang satu sepatu cat atau sepatu olahraga, yang satu sepatu high heel. Kono kutsu wa aruki yasui desu. Kita nunjuk ke sepatu cat ya. Kono kutsu wa aruki yasui desu. Sepatu ini mudah untuk berjalan. Aruki yasui berarti mudah berjalan. Ya. Kalau kita nunjuk ke gambar yang satu lagi, yang high heel ini, kono kutsu wa aruki nikui desu. Sepatu ini sulit untuk berjalan. Aruki nikui, sulit berjalan. Maksudnya susah ya. Itu contoh susah dan mudah. Contoh lagi yang nomor 2. Di sini ada sama-sama tulisannya belajar, yang sebelahnya juga belajar ya, kiri belajar, kanan belajar. Tapi untuk yang kiri, belajarnya itu gampang dibaca. Jadi kono jiga yomi yasui desu. Kono jiga yomi yasui desu. Kalau yang sampingnya, yang belah kanan, nah karena tulisannya terlalu bagus berbelit-belit gitu ya, sampai-sampai susah untuk dibaca. Jadi kono jiga yomi nikui desu. Tulisan ini sulit untuk dibaca. Ini kenapa partikelnya bukan o? Kenapa menggunakan ga? Karena belakangnya pun adalah yasui dan nikui. Pada dasarnya yasui dan nikui adalah kata sifat i. Jadi dia menggunakan ga saja tengahnya, bukan o lagi ya. Contoh nomor 3. Inaka ni sundara eki kara toi shi, oki supa mo nai shi, restoran mo arimasen. Inaka ni wa sumi nikui desu. Jadi kalau tinggal di kampung katanya jauh dari stasiun, terus juga nggak ada maksudnya nggak ada supermarket yang besar, dan juga tidak ada restoran. Jadi tinggal di kampung itu sulit ya. Tinggal di kampung itu sulit. Inaka ni wa sumi nikui desu. Artinya tinggal di kampung itu sulit. Nomor 4, contohnya Fuyu ni nattara sentaku mono ga kawaki nikui desu. Artinya kalau musim fuyu, musim dingin ya. Kalau musim dingin cuciannya sulit kering. Kawaki nikui desu. Jadi itu tadi contoh yasui dan nikui, pola kalimatnya ya. Kalau yasui itu untuk sesuatu yang serba mudah, kalau nikui itu untuk sesuatu yang serba sulit atau susah. Oke, kita lanjut saja ke pola kalimat yang selanjutnya. Di sini ada kata sifat i-nya dicoret diganti dengan ku ditambah simas, atau kata sifat na dan kata benda tapi na-nya nggak diikutkan. Dan kalau kata sifat na dan kata benda ini harus ditambah ni, ditambah juga simas. Nah, ini fungsinya untuk mengubah kata sifat atau kata benda menjadi suatu keadaan. Ini jadi nggak ada kata kerjanya ya, nggak ada ya. Contoh yang nomor 1. Oto ga amari kikoemasen kara mosukoshi oto o kikushimasu. Karena suaranya tidak terlalu terdengar, tolong besarkan suaranya sedikit lagi. Jadi yang tadinya keadaannya suaranya itu kecil, jadi dirubah jadi besar ya. Itu merubah menjadi suatu keadaan. Yang tadinya kecil jadinya besar. Contoh lagi yang nomor 2. Sumatsu wa soji no jikan desu. Heya o kirei ni shimasu. Akhir pekan adalah waktunya untuk bersih-bersih dan akan membersihkan kamar atau ruangan.
Jadi dirubah suatu keadaannya jadi bersih gitu ya. Contoh lagi yang nomor 3, gohang no ryo hambung ni shimashita. Membagi separuh jumlah nasinya. Jadi jumlah nasinya dibagi gitu ya, dibagi 2. Nah, sampai situ minasang wakarimashita ka? Gampang ya, tinggal kata sifat atau kata bendanya ditambah shimas aja ya. Lalu pola kalimat berikutnya ada kata benda ditambah ni shimas. Nah, ini hanya untuk kata benda ya, kata benda ditambah ni shimas. Ini fungsinya untuk menyatakan pilihan atau keputusan. Jadi pasti ada 2 pilihan di sini ya. Kayak contoh yang di nomor 1, asa gohang wa sushi ni shimasu ka? Pang ni shimasu ka? Yang artinya sarapan pagi mau pakai sushi atau pakai roti. Jadi ini bukan diambil dua-duanya, tapi harus dipilih salah satu di antara sushi sama roti ini ya. Karena di situ juga udah jelas itu ada K, partikel K untuk pertanyaan ya. Lihat lagi contoh yang nomor 2, kaimono wa kyou ni shimasu ka? Asta ni shimasu ka? Artinya belanjanya mau hari ini atau besok. Pilih salah satu. Oke, kita lanjut aja ya ke pola kalimat yang selanjutnya. Di sini ada kata sifat i-nya diganti sama ku ditambah kata kerja, atau pakai kata sifat na tapi nanya diganti dengan ni baru ditambah kata kerja. Di sini kata sifat ini fungsinya untuk keterangan atau sebagai keterangan ya. Keterangan yang bagaimana? Lihat contohnya di nomor 1. Kono zubong wa nagasugiru node mijikaku kite kudasai. Celana ini karena terlalu panjang, tolong dipotong. Karena terlalu panjang, tolong dipotong pendek. Jadi keterangannya tuh potong pendek. Ya, keterangannya potong pendek. Lalu contoh nomor 2. Yasai o okiku kirimasu. Okiku kirimasu. Yasai o okiku kirimasu. Sayurannya potong besar-besar. Jadi perintahnya suruh dipotong. Terus keterangannya itu besar-besar motongnya. Contoh nomor 3. Denki ya mizu wa taisetsu ni shimashou. Listrik dan air ayo kita gunakan seperlunya. Itu ya. Nah, jadi sudah sampai segitu aja dulu pembelajaran bab 44. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang belum mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa pantengin terus video pembelajaran kita yang selanjutnya. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya ya, minasang. Terima kasih.